Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita kembali bersama dalam kegiatan webinar Asiknya Pembelajaran, Aktif Mikir dan Perencanaan Perangkat Pembelajaran dalam Merdeka Belajar. Kita masuk kepada sesi kedua. Sesi kedua ini kita awali pada saat kita offline ya. Sebentar kita awali ya Bapak Ibu ya. Nah, baiklah, di sini akan melanjutkan kembali sesi kedua, yaitu tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk bisa berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi di dalam kurikulum merdeka diberi kesempatan untuk peserta didik lebih digali potensinya. Kemudian ada 3 hal utama yang menjadi fokus kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pemberian materi esensial, kemudian yang kedua penguatan karakter, yang ketiga pengembangan potensi siswa. Pemberian materi yang esensial artinya materi dasar, penting dan pokok yang perlu dipahami atau dikuasai oleh siswa. Nah, di dalam kurikulum merdeka kita mengenal dengan CP. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Jadi di dalam CP ada beberapa fase. Nah, kita sedikit masuk ke dalam sebuah pertanyaan. Apakah silabus dan ATP itu sama? ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh. Nah, sebenarnya ATP dan silabus itu memiliki fungsi yang sama. Nah, di sini kita kembali lagi ke CP. Guru dapat menjadikan CP sebagai acuan utama dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran di kelasnya. CP sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Kemudian di dalam perencanaan pembelajaran ya, ada 4 hal yang harus kita pahami dalam kita merancang pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami CP. Kemudian merumuskan tujuan, kemudian yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian baru kita bisa merancang pembelajaran. Nah, kita akan kembali yang pertama yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran merupakan potensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam setiap fase. Pemanfaatan fase-fase pembelajaran dalam pembelajaran adalah fleksibel sesuai dengan kesiapan peserta didik, pengembangan perangkat pembelajaran kolaboratif. Nah, ini berapa hal yang perlu dipahami tentang CP sebelum memahami isi dari capaian untuk setiap mata pelajaran. Jadi CP itu ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila yang terpisah. Kemudian CP dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme. Dalam kerangka teori ini memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan, menginterpretasi dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif, berempati dan suatu fenomena. Dengan demikian, pemahaman bukanlah hal yang utama. Bapak Ibu, ini adalah contoh CP, mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Ini adalah CP. CP adalah capaian pembelajaran tadi. Di dalam CP ada elemen dan ada capaian pembelajaran ya. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan CP karena CP adalah sudah lama kita mengenal CP. Nah, di dalam CP itu adalah ada kompetensi yang akan kita harapkan. Nah, kemudian ini ada CP juga, CP Pancasila. Elemen Pancasila
fase B kelas 4. Di sini peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, dalam CP ini ada kompetensi yang akan kita harapkan. Nah, setelah kita bertemu CP, kita akan masuk kepada merumuskan tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama. Yang pertama yaitu kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Jadi di dalam TP itu yang pertama ada kompetensi, yang kemudian ada konten. Nah, di sini ada panduan-panduan pertanyaan yang dapat digunakan. Atau hal-hal yang perlu dipelajari dalam suatu konsep yang dinyatakan di dalam CP. Apakah lingkungan sekitar dan lingkungan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari. Ya, kemudian di sini adalah ada taksonomi Bloom. Nah, baiklah, ini adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sangat berguna dalam proses perumusan tujuan pembelajaran. Penelitian Anderson dan Caldwell mengembangkan taksonomi Bloom berdasarkan taksonomi Bloom. Tahapan pengetahuan berdasarkan pengembangan Anderson dan Caldwell. Level 1 mengingat, kemudian memahami, kemudian di level 3 mengaplikasikan, level 4 menganalisis, level 5 mengevaluasi, dan level 6 menciptakan. Ada lagi di sini teori Taige dan Wijin. Teori Taige dan Wijin 2005, 6 bentuk pemahaman. Pertama, pengenalan. Kita dari bawah ya, dari penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Ini teorinya Taige dan Wijin. Ya, Pak Ibu bisa melihat, bisa dilihat kembali. Kemudian kita lanjut kembali adalah taksonomi Marjano. Dalam taksonomi Marjano ada 6 juga, yaitu dimulai dari mengenali dan mengingat kembali, kemudian setelah itu pemahaman integrasikan dan simbolisasi, kemudian analisis, kemudian pemanfaatan pengetahuan, metagnosis. Nah, setelah itu kita masuk kepada pendidik memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan beberapa alternatif di bawah ini. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa rumusan atau alternatif yang dapat kita ambil pada saat membuat rumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung. Nanti bisa Bapak Ibu baca kembali ya. Kemudian menyusun ATP. ATP sebenarnya memiliki fungsi. Kita kembali seperti yang tadi bahwa ATP sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian lihat lagi di sini adalah ATP alur tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh pendidik dengan merancang sendiri atau mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan ataupun menggunakan contoh yang digunakan. Nah, ini ada beberapa contoh ATP. Nah, ini ATP. Kemudian di dalam setiap ATP selalu ada elemen CP, kompetensi, dan materi. Ada tujuan pembelajaran. Ini salah satu contoh ATP. Nah, ini juga contoh ATP. Ada elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Nah, selalu ada alokasi waktu karena kita dari ATP ini kita bisa melihat tujuan pembelajaran yang kita tampilkan di ATP itu kapan akan kita mengajarkannya atau untuk kita membuat modul ajar di hari keberapa, di minggu keberapa. Ini juga contoh ATP.
Nah, seperti ini ATP, ada capaian, ada materi, dan ada tujuan pembelajaran. Di sini alokasi waktunya lebih rinci, jadi kita lebih mudah untuk mengingat dan pada saat hari apa kita akan membuat modul ajar. Nah, ini ilustrasi alur tujuan pembelajaran. Jadi dari fase awal, tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran sampai akhir fase. Nah, di sini setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran. Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai CP. Rencana pembelajaran ini dapat berupa RPP atau modul ajar. Nah, sebelum merancang modul ajar, pendidik perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, apakah merujuk pada buku teks saja sudah cukup atau perlu menggunakan modul ajar? Jika membutuhkan modul ajar, apakah dapat menggunakan modul ajar yang telah disediakan atau yang sudah dimodifikasi? Nah, Bapak Ibu bisa membuat modul ajar sendiri. Nah, ini komponen modul ajar lengkap. Yang pertama, ada informasi umum, kedua komponen inti, dan ketiga lampiran. Nah, diharapkan nanti setelah selesai sesi 2 Bapak Ibu guru bisa membuat satu modul ajar yang lengkap. Nah, kemudian pengembangan modul ajar selain struktur dan komponen juga harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik, sehingga pengembangan modul ajar dimungkinkan dapat terjadi lintas fase dan elemen. Bapak Ibu guru, demikianlah penyampaian saya tentang kurikulum merdeka. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata saya yang tidak berkenan didengar. Sekali lagi, saya di sini hanya berbagi karena saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan kurikulum merdeka. Kita saling berbagi dan kita saling menguatkan. Terima kasih.